Amerika Latin, sebuah wilayah yang kaya akan budaya, keberagaman, dan sejarah. Namun, ini juga merupakan wilayah di mana pencarian demokrasi penuh gejolak, dipenuhi oleh revolusi, kediktatoran, krisis ekonomi, dan kehendak rakyatnya. Kisah demokrasi di Amerika Latin dimulai pada awal abad ke-19 dengan gelombang gerakan kemerdekaan yang melanda benua ini, dipenuhi oleh gagasan pencerahan dan revolusi di Eropa serta Amerika Utara. Tokoh-tokoh seperti Simon Bolivar dan Jose de San Martin berjuang untuk membebaskan negara mereka dari kekuasaan kolonial Spanyol. Negara-negara yang baru merdeka ini bercita-cita untuk menciptakan republik demokratis, namun transisi dari kolonial ke negara demokratis jauh dari mudah. Kurangnya pengalaman politik, ketidaksetaraan yang mendalam, dan tekanan eksternal yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pada awal abad ke-20, banyak negara-negara di Amerika Latin melihat demokrasi berulang kali terganggu. Kediktatoran militer mengambil kekuasaan di negara-negara seperti Argentina, Brazil, Chile, dan banyak lainnya. Para pemimpin seperti Augusto Pinochet di Chile dan junta militer di Argentina menggunakan taktik otoriter untuk melawan perlawanan. Rezim-rezim ini sering muncul dengan dalih untuk melindungi negara dari komunisme, didukung oleh kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pemerintah AS sendiri melihat bahwa Amerika Latin sebagai medan penting untuk melawan komunisme, terkadang mendukung rezim-rezim yang tidak demokratis untuk mempertahankan pengaruh di kawasan ini. Tapi, sepanjang abad ke-20, rakyat Amerika Latin terus berjuang untuk hak mereka, demokrasi, dan keadilan. Gerakan hak asasi manusia besar mendapatkan daya tarik di negara-negara seperti Argentina, di mana ibu ibu Plaza de Mayo berbaris untuk menuntut jawaban atas anak-anak mereka yang hilang selama perang kotor kediktatoran. Menjelang akhir abad ke-20, banyak dari rezim yang menindas ini runtuh dan Amerika Latin memulai transisi kembali ke demokrasi. Negara-negara seperti Chile, Argentina, dan Brazil mengadakan pemilihan, memulihkan pemerintah sipil, dan menetapkan konstitusi demokrasi. Namun, jalan menuju demokrasi masih penuh tantangan. Ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan ketidakstabilan politik terus mengganggu banyak negara di kawasan ini. Di Venezuela sendiri, misalnya, sistem demokrasi telah digerogoti oleh praktik-praktik otoriter di bawah para pemimpin seperti Hugo Chavez dan Nicolas Maduro. Sementara itu, di negara-negara seperti Brazil, skandal politik seperti operasi cuci mobil telah mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Meskipun menghadapi kemunduran, Amerika Latin adalah rumah bagi beberapa pendukung demokrasi yang paling bersemangat di dunia. Dari gerakan akar rumput hingga kerjasama internasional, rakyat terus berjuang untuk hak-hak demokrasi mereka. Baru-baru ini, gerakan sosial mendapat momentum
terutama gerakan masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang mendorong inklusi yang lebih besar dalam proses demokrasi. Gerakan-gerakan ini telah menentang elit politik tradisional dan mendapat perhatian pada isu-isu seperti hak atas tanah, perubahan iklim, dan keadilan sosial. Por eso, en conclusión, quiero decir que acá hemos venido los... Hari ini, demokrasi di Amerika Latin berada di persimpangan jalan, sementara beberapa negara telah membuat langkah untuk memperkuat lembaga demokrasi, yang lain masih terjebak dalam siklus korupsi dan otoriterisme. Tapi ada harapan. Generasi baru orang-orang Amerika Latin telah bangkit, menggunakan kekuatan teknologi, media sosial, koneksi global untuk menuntut lebih banyak dari para pemimpin mereka. Masa depan demokrasi di kawasan ini akan tergantung pada ketahanan dan keberanian rakyat. Demokrasi di Amerika Latin bukan hanya sistem pemerintahan. Hal ini adalah perjuangan yang terus-menerus, sebuah mimpi yang bertahan melalui revolusi, kediktatoran, dan gejolak ekonomi. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan tidak pernah benar-benar berakhir. Sekian, terima kasih.